Halo teman-teman, selamat datang kembali di Autocar. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, sukses menjalani aktivitas sehari-hari, dan selalu semangat mengikuti perkembangan dunia otomotif. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah mobil mungil yang memiliki tampilan unik, irit bahan bakar, dan semakin menarik perhatian banyak orang. Ya, mobil tersebut adalah Suzuki Espresso 2026. Meskipun hingga saat ini Suzuki belum mengumumkan secara resmi kehadiran Suzuki Espresso 2026 untuk pasar Indonesia, banyak pecinta otomotif berharap mobil ini akan mendapatkan pembaruan yang membuatnya semakin modern dan semakin nyaman digunakan setiap hari. Kalau benar hadir, menurut kalian, apakah Suzuki Espresso 2026 akan menjadi salah satu city car terbaik di kelasnya? Mari kita bahas bersama, mulai dari desain, interior, mesin, fitur, hingga perkiraan harganya. Dari tampilan luar, Suzuki Espresso memang selalu memiliki karakter yang berbeda dibandingkan city car lainnya. Mobil ini mengusung desain bergaya SUV mini. Karena itulah, meskipun dimensinya kompak, tampilannya tetap terlihat gagah dan percaya diri. Pada versi 2026, banyak yang memperkirakan Suzuki akan memberikan penyegaran di bagian depan. Grill diprediksi memiliki desain baru yang lebih modern. Lampu utama kemungkinan sudah menggunakan teknologi LED dengan bentuk yang lebih tajam. Perubahan tersebut akan membuat wajah mobil terlihat lebih segar dan lebih futuristis. Bumper depan juga diperkirakan mendapatkan desain baru. Selain meningkatkan penampilan, perubahan tersebut juga diharapkan mampu memberikan aerodinamika yang lebih baik. Beralih ke bagian samping, Suzuki Espresso tetap mempertahankan ground clearance yang cukup tinggi. Inilah salah satu keunggulan utama mobil ini. Ground clearance yang tinggi membuat mobil lebih nyaman melewati jalan berlubang, polisi tidur, maupun jalan yang permukaannya kurang rata. Velg alloy diperkirakan menggunakan desain baru berukuran sekitar 15 inci. Fender hitam, roof rail, serta bodi yang kompak tetap dipertahankan karena sudah menjadi identitas Suzuki Espresso. Kombinasi tersebut membuat mobil kecil ini terlihat seperti SUV sungguhan. Masuk ke bagian belakang. Lampu belakang diperkirakan menggunakan desain LED terbaru. Bumper belakang juga kemungkinan tampil lebih modern sehingga keseluruhan desain terlihat lebih harmonis. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Disinilah Suzuki diperkirakan akan memberikan peningkatan yang cukup terasa. Dashboard kemungkinan menggunakan kombinasi warna baru dengan material yang lebih baik. Walaupun masih didominasi material plastik, kualitas finishing diperkirakan menjadi lebih rapi dibandingkan model sebelumnya. Salah satu ciri khas Suzuki Espresso tetap dipertahankan, yaitu posisi speedometer digital yang berada di tengah dashboard. Desain ini memang berbeda dari mobil lain, namun justru menjadi identitas yang membuat Espresso terlihat unik. Di bagian tengah dashboard juga diperkirakan tersedia layar infotainment berukuran sekitar 7 hingga 9 inci. Layar tersebut kemungkinan sudah mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Dengan begitu, pengemudi dapat menghubungkan smartphone dengan mudah, mendengarkan musik, menggunakan navigasi, hingga menerima panggilan telepon menjadi jauh lebih praktis. Kemudi multifungsi juga diperkirakan tetap tersedia pada varian tertinggi, sehingga pengemudi dapat mengatur berbagai fungsi tanpa harus melepaskan tangan dari setir. Posisi duduk Suzuki Espresso cukup tinggi. Hal ini membuat pandangan ke depan menjadi lebih luas. Bagi pengemudi pemula, posisi duduk seperti ini tentu memberikan rasa percaya diri saat berkendara. Walaupun ukuran mobilnya kecil, ruang kepala terasa cukup lega. Desain atap yang tinggi membuat penumpang tidak mudah merasa sempit. Kursi depan diperkirakan mendapatkan desain baru dengan busa yang lebih tebal. Material fabrik berkualitas atau kombinasi kulit sintetis kemungkinan hadir pada varian tertinggi. Baris kedua juga masih cukup nyaman digunakan oleh 2 hingga 3 penumpang. Untuk perjalanan sehari-hari, ruang kaki masih tergolong memadai. Bagasi belakang memang tidak terlalu besar, namun masih cukup untuk membawa koper berukuran sedang maupun kebutuhan belanja harian. Sekarang kita bahas sektor mesin. Suzuki Espresso 2026 diperkirakan tetap menggunakan mesin bensin 1.0 liter 3 silinder. Mesin ini sudah terkenal sangat hemat bahan bakar. Tenaganya diperkirakan berada di kisaran 67 hingga 70 horsepower. Sedangkan torsinya sekitar 90 Nm. Memang bukan mesin yang dirancang untuk kecepatan tinggi. Namun untuk penggunaan di dalam kota, performanya sudah lebih dari cukup.
Apalagi bobot mobil yang ringan membuat akselerasinya tetap terasa responsif. Pilihan transmisinya diperkirakan tetap tersedia dalam dua versi, yaitu transmisi manual 5 percepatan dan transmisi auto gear shift atau AGS. Transmisi AGS menjadi salah satu keunggulan Suzuki karena mampu memberikan kenyamanan seperti mobil otomatis, namun konsumsi bahan bakarnya tetap efisien. Berbicara mengenai konsumsi bahan bakar, inilah salah satu nilai jual terbesar Suzuki Espresso. Versi 2026 diperkirakan mampu mencatat konsumsi sekitar 20 hingga 24 km per liter. Tentunya angka tersebut tergantung kondisi jalan dan gaya mengemudi masing-masing pengguna. Jika benar demikian, maka Suzuki Espresso akan tetap menjadi salah satu mobil paling irit di kelasnya. Untuk sektor kaki-kaki, bagian depan menggunakan suspensi McPherson strut, sedangkan bagian belakang menggunakan torsion beam. Setelan suspensinya diperkirakan dibuat lebih nyaman dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan begitu, mobil mampu meredam getaran jalan dengan lebih baik. Radius putarnya yang kecil juga menjadi kelebihan tersendiri. Mobil ini sangat mudah diparkir, sangat nyaman digunakan di jalan sempit, dan sangat cocok untuk mobilitas harian di perkotaan. Sekarang kita masuk ke fitur keselamatan. Suzuki diperkirakan akan memberikan peningkatan agar mampu memenuhi standar keselamatan terbaru. Mobil ini kemungkinan sudah dilengkapi dual airbag. Bahkan tidak menutup kemungkinan tersedia 6 airbag pada varian tertinggi. Selain itu tersedia ABS, Electronic Brake Force Distribution, Electronic Stability Program, Hill Hold Control, Rear Parking Sensor, kamera parkir, Seat Belt Reminder, serta ISOFIX untuk kursi bayi. Semua fitur tersebut membuat Suzuki Espresso menjadi lebih aman digunakan oleh keluarga kecil maupun pengemudi pemula. Jika dibandingkan dengan beberapa pesaingnya seperti Toyota Agya, Honda Brio, maupun Daihatsu Ayla, Suzuki Espresso memiliki karakter yang berbeda. Mobil ini menawarkan desain SUV mini, ground clearance lebih tinggi, serta konsumsi bahan bakar yang sangat irit. Itulah alasan mengapa banyak orang mulai melirik mobil ini. Suzuki Espresso sangat cocok digunakan oleh mahasiswa, karyawan, keluarga kecil, maupun siapa saja yang sedang mencari mobil pertama. Biaya servis Suzuki yang terkenal cukup terjangkau juga menjadi nilai tambah, karena biaya kepemilikannya tetap ramah di kantong. Namun tentu saja mobil ini juga memiliki beberapa kekurangan. Ruang bagasinya tidak sebesar hatchback berukuran lebih besar. Mesinnya juga lebih mengutamakan efisiensi dibandingkan performa, sehingga kurang cocok bagi mereka yang menyukai akselerasi tinggi. Material interior juga kemungkinan masih menggunakan plastik keras di beberapa bagian. Namun jika kualitas finishing ditingkatkan, kabin tetap akan terasa nyaman untuk digunakan setiap hari. Sekarang kita bahas mengenai harga. Karena Suzuki belum mengumumkan secara resmi Suzuki Espresso 2026 di Indonesia, maka harga yang beredar masih berupa perkiraan. Apabila benar dipasarkan di Indonesia, harganya diperkirakan berada di kisaran Rp190 juta hingga Rp230 juta. Harga tersebut tentu akan menyesuaikan varian serta fitur yang ditawarkan. Jika benar hadir dengan harga tersebut, Suzuki Espresso masih akan menjadi salah satu city car yang sangat kompetitif. Apalagi jika Suzuki memberikan tambahan fitur keselamatan, teknologi hiburan, serta peningkatan kualitas interior. Secara keseluruhan, Suzuki Espresso 2026 diperkirakan tetap menjadi mobil yang praktis, irit, mudah dikendarai, dan sangat cocok digunakan sebagai kendaraan harian. Desain SUV mini yang unik membuat mobil ini tampil berbeda dibandingkan city car lainnya. Sementara biaya operasional yang rendah menjadi alasan utama mengapa banyak orang tertarik memilih mobil ini. Kini semuanya tinggal menunggu keputusan resmi dari Suzuki. Apakah benar Suzuki Espresso 2026 akan hadir dengan berbagai pembaruan menarik? Ataukah justru membawa kejutan yang lebih besar dari perkiraan? Kita tunggu bersama informasi resminya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Suzuki Espresso 2026 layak untuk dimiliki? Apakah desainnya sudah sesuai dengan selera kalian? Dan jika benar dijual di kisaran harga tersebut, apakah kalian tertarik untuk membelinya? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan subscribe Autocar agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia otomotif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.